Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Malam ini kita berjumpa kembali di Sadar Igi ke-211, episode ke-211. Luar biasa, ini suatu pencapaian yang luar biasa. Pada saat ini kita akan membahas yang bertema tentang berkreasi dengan Corel Draw ya. Ini part 2. Nah, di mana kemarin kita udah ngebahas nih bersama Ibu pemateri kita, Ibu Rosyana Dwi Y, SPD MMT dari SMKN 7 Jember. Selamat datang Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Pastinya sudah meluangkan waktu dan yuk ajak teman-temannya yang lainnya yuk bergabung. Kita mengadakan webinar secara rutin ya Ibu setiap hari Rabu pukul 19.00 sampai pukul 9. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa berbagai platform untuk membuat media pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk dilihat mulai tumbuh pesat ya saat pandemi COVID-19 ini. Dan tetap Bapak Ibu bertahan pada kondisi hari ini. Namun platform grafik CorelDRAW ini sudah lahir dari zaman anak sekolah kita, bahkan belum lahir. Nah, CorelDRAW terus berkembang dengan kualitas warna yang tajam dan selalu unggul dalam hasil tercetak. Namun dari dulu kreativitas kita belum mampu menjadikan CorelDRAW sebagai platform yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Hanya sebatas membuat spanduk atau poster sekolahan lalu dicetak dengan kualitas tinggi, memanjakan mata dengan kualitas gambar dan perpaduan warna yang memikat. Namun saat ide semakin berkembang, kekayaan wawasan guru pun meningkat menjadi lebih kreatif. CorelDRAW hadir ya dapat dimanfaatkan dalam aneka media pembelajaran berbasis digital, termasuk misalnya membuat mata tertarik saat melihat website dengan header yang dibuat dari CorelDRAW ataupun pembelajaran di kelas yang menggunakan CorelDRAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada seluruh panitia Sadar Igi dan juga seluruh rekan-rekan yang hadir. Panitia, alhamdulillah terima kasih luar biasa hari ini kita terus ya sampai saat ini, sampai ke edisi ke-211 terus menemani rekan-rekan di dunia maya ini ya, di Vicon ini. Oke, baik Bapak Ibu, kali ini edisinya berbeda ya, edisinya spesial, di mana Bapak Ibu kemarin sudah pernah mengikuti atau yang baru gabung, oke lah ya, nggak masalah. Silahkan gabung nanti akan kami bagikan grup WA ya, di mana untuk khusus Bapak Ibu yang ingin menyelesaikan tugas yang akan diberikan oleh pemateri dan akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Keren banget ya. Nah, malam ini kita akan nyimak bersama ya, gimana sih berkreasi dengan CorelDRAW yang keren-keren itu. Oke. Nah, nanti setelah itu kita masuk grup WA dan dibimbing online ya, tanggal 17 sampai dengan 21 Maret sesuai di flyer. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita sambut bersama dan kita simak bersama paparan dari pemateri kita Ibu Rosyana Dwi SPD MMT dari SMKN 7 Jember. Silahkan Ibu. Nanti biar kenalan lebih lanjut nih Bu ya. Oke, terima kasih Bunda Oke, Aneta. sama-sama Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat sudah meluangkan waktunya. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu kembali di pelatihan berkreasi dengan CorelDRAW part 2. Dalam kondisi sehat dan kondisi yang terbaik dari kita. Bapak Ibu guru sekalian, hari ini kita menimba ilmu. Semoga di pertemuan kali ini Allah mempermudah kita dan materi bisa terserap sempurna dan kita nantinya bisa mahir dan lancar dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Oke, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin tahu Bapak Ibu guru sekalian di sini
Sudahkah Bapak Ibu menginstal CorelDRAW? Silakan dibalas di. Sudah. Maaf ya Bapak Ibu guru sekalian, ada putra-putri saya. Mohon maaf. Sudahkah Bapak Ibu guru menginstal CorelDRAW? Silakan diketik di kolom komentar. Sudah Bu, belum. Belum bisa, ada yang belum bisa. Sudah belum Bu, minta aplikasinya Bu. Ya ini insya Allah akan saya share. Sudah Corel 12. Oke. Saya pakai Corel X5 ya Bapak Ibu guru sekalian. Selanjutnya saya cek lokasi ya Bapak Ibu guru sekalian. Ini Bapak Ibu guru hebat. Kita bertemu secara online. Kira-kira dari mana saja? Silakan diketikkan. Dari kabupaten mana? Silakan diketikkan Bapak Ibu guru sekalian. Biar kita terasa dekat meskipun kita jauh, tapi tetap dekat di hati. Oke, ada yang dari Bandung, Cianjur, Lampung Timur. Masya Allah, sangat-sangat jauh. Ada yang dari Pasuruan, Kota Tanjung Pinang, Blitar, Jayapura, Kertanegara, Palembang, Bali. Masya Allah, sangat jauh sekali ya Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat, semangat sekali. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kalau sudah instalasi Bapak Ibu guru, sudahkah berlatih materi yang kemarin? Kalau sudah berlatih, kira-kira Bapak Ibu guru sekalian sudah buat desain apa saja nih di Corel? Silakan diketikkan. Baru gabung sekarang. Oke. Baru ikut Bu. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa di-share. Saya ikut sekarang. Nggak apa-apa, nanti yang terlambat, video yang minggu kemarin kita share di grup ya Bunda Rosi ya nanti ya. Ya oke, baru gabung sekarang. Banyak yang baru gabung sekarang Bunda, tapi nggak apa-apa semangat ya. Bagi yang sudah mahir ya Bapak Ibu guru sekalian, apabila nanti materi saya kurang atau ada masukan, silakan diberi masukan-masukan. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Mungkin saya akan share materi kali ini. Izin share screen. Saya matikan video, saya stop video biar tidak terasa berat komputernya. Bapak Ibu guru hebat, mungkin saya akan perkenalkan diri saya untuk yang baru gabung. Perkenalkan, saya Rosiana Duyunita. Saya dari SMK Negeri 7 Jember. Dan Bapak Ibu guru sekalian, mungkin saya akan ngobrol sedikit banyak tentang sejarah saya. Di tahun 2012 sampai 2014, saya ngajar RPL, HTML, PHP MyAdmin, VB, C++, Java, dan seterusnya. Dan karena saya TIK ya, Bapak Ibu guru sekalian, S1 saya di TIK, otomatis di SMK, saya ngajar di SMK, ya Bapak Ibu guru sekalian, jadi di SMK itu banyak sekali jurusan. Dan setiap tahun atau setiap setiap semester itu mesti ngajarnya berbeda-beda. Nah, saya pernah ngajar di RPL, terus di tahun itu saya ngajar di jurusan RPL. Di tahun 2014 sampai tahun 2018 saya ngajar di TKJ Bapak Ibu guru sekalian, pindah jurusan ya, karena pindah sekolah, jadi saya pindah di jurusan TKJ. Nah, di situ saya belajar tentang crimping, bongkar pasang komputer, dan seterusnya. Pokoknya berhubungan dengan TKJ. Nah, kemudian saya mengikuti program keahlian ganda, dan saya di tahun 2018 itu sampai sekarang mengajar di multimedia dengan materi 2D, 3D, animasi, audio, video, dan baru tahun ini Bapak Ibu guru sekalian mengajar tentang desain grafis, dasar desain grafis, DDGF. Jadi saya ini bukan
tukang sablon. Jadi bukan tukang desain, sebenarnya hanya guru yang semangat mencari ilmu dan berbagi ke Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di sini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang disiapkan, ya Bapak Ibu guru. Yang pertama harus punya komputer yang mumpuni. Ya, di sini komputernya memang harus grade-nya harus lebih tinggi Bapak Ibu guru sekalian. Kenapa? Karena kalau speknya sedikit nanti berpengaruh ngelut, lemot. Nah, makanya minimal paling enggak pakai Windows. Bu, saya enggak pakai Windows 10 bisa, Windows 7, Windows 8 juga bisa. 64 bit. Kalau bisa Intel Core i3, Core i5 dan seterusnya. RAM-nya minimal 4 GB dan lebih direkomendasikan untuk 4 GB ke atas. Yang selanjutnya terinstall Corel ya Bapak Ibu guru sekalian. Jadi Bapak Ibu guru sekalian harus menyiapkan Corelnya. Minta tolong nanti Bunda Anita bisa di-share alamat untuk download Corelnya. Terus yang selanjutnya jangan lupa tersenyum dan ikhlas. Kalau ada camilan-camilan atau minum, silakan disiapkan makanannya, minumnya biar lebih rileks untuk mendesain. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu unsur-unsur desain. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian, kenapa saya jelaskan unsur-unsur desain? Karena pada pertemuan kali ini kita akan mendesain sebuah poster. Nah, sebuah poster itu kita kadang-kadang kalau kita pernah belajar di Corel, kita pernah membuat desain mungkin ya, tapi desainnya itu kita rasa itu ini kayak ada yang kurang ya, apa ya? Nah, kalau ada yang kurang Bapak Ibu guru, berarti harus kita pelajari apa yang membuat unsur desain itu kurang. Nah, di sini unsur-unsur yang utama yang membentuk sebuah desain ada warna, ada bentuk, ada garis, ada bidang, ada ruang, ada tekstur, ada titik, dan harus ada huruf dan teksnya agar desain itu bisa tersampaikan atau informasi di dalam desain itu bisa tersampaikan dengan sempurna. Yang pertama yang mau saya jelaskan adalah warna. Nah, di sini ada warna dasar Bapak Ibu guru sekalian. Warna dasar mungkin saya jelaskan ada 3, kuning, biru, dan merah. Ini warna dasar. Dan selanjutnya ada warna campuran atau warna sekunder. Jadi warna campuran, warna kedua ini adalah warna campuran dari warna primer. Kalau sama ini ya, kuning dengan biru. Kalau digabungkan atau dicampur, maka warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Seperti itu Bapak Ibu. Ini warna kedua. Warna kuning dicampur dengan merah, maka melahirkan warna tersier, yaitu warna jingga. Warna biru dan merah akan jadi warna kuning. Nah, ini ada warna ketiga. Jadi campuran antara warna tersier dan warna primer, dia akan bentuk warna tersier ya. Maaf, sekunder dengan warna primer akan bentuk warna tersier. Seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Bentuk. Nah, dalam desain itu harus ada bentuknya. Harus ada bentuk yang membangun. Entah itu bentuk geometris, bentuk kurva, bentuk tidak beraturan. Maaf ya Bapak Ibu guru, karena di sini ada lomba imtihan jadi agak berisik. Terus yang selanjutnya yaitu garis. Nah, di sini ada macam-macam garis. Desain itu bisa kita desain bagaimana caranya dia agar
bagus, maka unsur ini yang harus kita tampilkan, yaitu unsur garis. Ada garis lurus, lengkung, zigzag, dan putus-putus. Biasanya kalau siswa saya, ini garis apa? Ini bangun apa, Nak? Ini titik, bukan, ini garis, tapi dia putus-putus sifatnya. Ada yang namanya bidang, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi bidang ini, ya, bidang itu yaitu bidang gambar. Nah, ini ada bidang kosong, ini isinya, ini kosong, dan ini ada isinya. Itu namanya bidang. Ruang. Ruang itu terkesan 3 dimensi, Bapak Ibu guru sekalian. Contohnya, ruang kalau kita berada di dalam gua, itu termasuk ruang. Ini juga bola ini ya. Ini bentuk kubus, kok kubus. Tabung ya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini tekstur. Nah, selain tekstur ini kan kelihatan ya. Oh, ini seumpama saya lihat ya. Oh, ini teksturnya tekstur dari krokodil ya ini ya, buaya ya. Ini terkesan kasar. Ini terkesan bergelombang dan seterusnya. Ada juga tekstur itu terlihat dari apa namanya? Kulit kayu, kulit kayu atau kulit pohon itu juga. Daun yang ada teksturnya itu juga termasuk tekstur. Atau tekstur pasir. Nah, tekstur pasir seperti apa? Kalau tekstur pasir berarti dia terkesan lembut. Kalau teksturnya apa namanya? Batang pohon, kita bisa merasakan kalau batang pohon itu kayaknya kasar deh. Jadi tekstur itu permukaan. Jadi permukaannya terkesan seperti kasar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya kelompok huruf atau teks. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian ada ilmu dalam desain. Kita mungkin tahu ya Bapak Ibu guru sekalian namanya tipografi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bermacam-macam huruf. Nah, di situ ada beberapa. Yang pertama yaitu Roman. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian, Roman itu termasuk ciri huruf memiliki sirip kaki yang berbentuk lancip pada ujungnya. Contohnya ini Bapak Ibu guru sekalian ya, Times New Roman. Nah, itu Times Roman atau Times New Roman. Yang kedua yaitu Bodoni, yaitu kelompok huruf Bodoni kait garis tipis. Contohnya bentuk huruf Bodoni. Yang selanjutnya yaitu Egypti, adalah jenis huruf yang memiliki ciri kaki sirip yang berbentuk persegi seperti papan. Jadi dia terkesan kuat. Contohnya di sini ya Bapak Ibu guru sekalian bisa dilihat di sini. Playbill. Jenis hurufnya playbill. Dan selanjutnya yaitu bentuk huruf sans serif, tidak terkait. Jadi tidak ada pinggirannya Bapak Ibu guru. Contohnya di sini yaitu Arial. Yang selanjutnya yaitu fantastik dekorasi atau hiasan. Nah, ini contohnya ini. Pokoknya yang huruf-huruf modelnya miring-miring, dia termasuk dekorasi, hiasan, bentuk huruf hiasan. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, di sini penting kita mengenal tipografi karena kita harus tepat dalam memilih hurufnya. Kalau sama Arial ya, tidak patah-patah. Ini banyak di ini ya, Arial ini ya, Bapak Ibu guru sekalian. Banyak digunakan untuk iklan. Nah, meskipun nanti bentuknya ukurannya itu kecil, dia tidak akan patah-patah karena tidak ada pinggirannya, seperti ini. Kalau kita mau formal, jenis hurufnya kira-kira apa Bapak Ibu guru sekalian? Nah, benar sekali, Times New Roman yang kita pakai. Kalau undangan, nah undangan itu biasanya tulisannya miring-miring ya Bapak Ibu guru. Kita bisa pakai yang namanya, saya biasanya pakai Sweet Sorrow. Nah, ini bentuknya dekorasi Bapak Ibu guru sekalian. Kalau sama distro, Mbak. Nah, kalau distro suka-suka kita ya. Boleh resmi, boleh hiasan, boleh Egyptian dan seterusnya. Pokoknya kita harus pas dalam menggunakan huruf.
Nah, fungsi tag untuk menerangkan materi. Ya, jadi Mbak, biasanya ada loh desain yang tanpa teks, ya, tapi nanti pesan dan kesannya nanti tidak terungkap dengan sempurna kalau tanpa teks. Fungsi tag yang lain juga sebagai penjelas dari visual. Nah, kalau gambarnya sudah jelas, kita bisa perjelas lagi dengan menggunakan teks. Jadi orang semakin paham. Oh, maksudnya seperti itu. Oh, maksudnya seperti itu. Jadi penekanan. Sebagai keterangan tambahan di samping visual. Jadi kadang kalau kita menjelaskan ke siswa kita, ya Bapak Ibu guru sekalian, di luar ekspektasi. Padahal sudah ada gambarnya, ada virtualnya, ada suaranya, bahkan ada teksnya. Itu pun kadang-kadang anak-anak itu masih blank. Nah, apalagi tanpa disertai dengan tambahan teks. Otomatis siswa kita sudah di atasnya kepalanya anak-anak sudah tanda tanya, tanda seru, bingung. Makanya itu butuh yang namanya desain dengan menggunakan teks sebagai penekanan dari materi. Nah, kalau materinya sudah oke, gambarnya sudah oke, semuanya sudah oke, garisnya sudah oke, semuanya sudah oke, ditambahi dengan teks agar dia bisa semakin paham dengan materi kita. Nah, di sini Bapak Ibu guru, ukuran atau size teks. Judul dan subjudul lebih besar dari teks materi. Nah, ini Bapak Ibu guru sudah saya terapkan di materi saya, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi, judulnya dan subjudul itu harus lebih besar dari teks yang dijelaskan. 60-80 karakter dari kiri sampai kanan. Ini karakternya ya, mungkin spasinya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, ini coba kita lihat fungsinya teks di sini. Nah, di sini ini yang tanpa pengait ya. Huruf yang tanpa pengait tadi kita sudah jelaskan, yaitu jenis huruf Arial. Jadi Arial itu banyak dipakai di iklan ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Iklan itu akan banyak menggunakan huruf jenis Arial. Nggak boleh kita salah-salah sama mama ini Lebak Bulus ya, ini iklan dari jalan ya, yang di jalan itu ya. Nah, kalau ini arah, penunjuk arah. Kalau ini pakai, kira-kira Bapak Ibu guru sekalian, kalau kita pakai jenis hurufnya, jenis huruf yang miring, atau dekorasi ya Bapak Ibu guru sekalian, nah kan tidak kelihatan, dari jauh itu tidak kelihatan. Seperti itu. Jadi harus gunakan huruf yang tepat dan warna yang tepat biar kelihatan. Nah, ini contohnya kita menggunakan Arya. Nah, selain unsur-unsur tata letak, kita juga butuh yang namanya prinsip-prinsip tata letak dalam desain. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, keseimbangan atau balance. Yang ketiga yaitu kontras. Yang keempat, irama. Yang kelima, kesatuan. Yang keenam, proporsi. Yang ketujuh, keselarasan. Nah, kita sering Bapak Ibu guru kalau kita desain ya Bapak Ibu guru, ada something yang kurang, ada something yang kurang. Nah, karena something yang kurang itu tidak kita pelajari Bapak Ibu guru sekalian. Ibarat seperti ini, kita sudah tahu Corel, kita sudah bisa mengedit Corel. Ya, ibarat bisa Corel itu adalah tembok, ya. Tetapi untuk unsur tata letak dalam desain dan prinsip tata letak dalam desain itu adalah pondasi. Bagaimana pondasi itu biar sebuah bangunan yang sudah kita bangun itu kuat, jadi tidak mudah roboh. Kalau kita hanya bisa desain, maka hasilnya pun tidak akan maksimal Bapak Ibu guru sekalian. Kita hanya bisa desain, kita hanya bisa Corel, tapi tidak menerapkan prinsip-prinsip di dalam desain, otomatis desain kita ada yang kurang. Mungkin kurang garam, ya Bapak Ibu guru sekalian, kurang sesuatu lah.
Nah, ini salah satunya mungkin ya. Yang pertama harus jadi pusat perhatian. Desain kita harus menjadi pusat perhatian. Baik itu bisa kita tunjukkan ya, mungkin warnanya, mungkin bentuknya, mungkin penempatannya, atau ukurannya. Bunda Rosi, gimana Bunda Rosi untuk mengetahui seperti itu Bunda Rosi? Coba langsung kita praktekkan. Nah, ini warna. Jadi gunakanlah warna yang mencolok, yang mau kita tonjolkan itu yang mana? Kita beri warna yang berbeda dari warna yang lain. Nah, kalau di sini sudah warnanya jingga, oranye, maka yang warna yang akan kita tonjolkan dalam materi kita harus dengan warna yang berbeda. Bentuk. Nah, selain warna, mungkin kalau warnanya sama, boleh Bapak Ibu guru sekalian, kita gunakan warna yang sama, it's okay. Tapi yang terpenting ada pembeda di sana, yaitu bentuknya. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, ini bentuknya semuanya lingkaran, yang satu bentuknya bintang. Penempatan. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian kita harus tahu kapan kita menempatkan pemeran utama, kapan kita menempatkan di sini dan seterusnya. Jadi harus kita ketahui semuanya. Ukuran yang kita mau tonjolkan, dibesarkan ukurannya seperti tadi ya. Judul itu harus ukurannya yang besar. Kalau materi selanjutnya boleh dikecilkan Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kita harus mengenal tentang ini, prinsip dasar desain dan unsur tata letak, unsur desainnya. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Nah, di sini Bapak Ibu guru akan lebih terlihat ketika kita menyatukan pandangan pada sebuah desain. Tidak tertangkap kesan berat sebelah. Kadang kita kalau desain kok kelihatannya nggak ya, kok kelihatannya yang sebelah kiri lebih berat ya. Nah, itu harus menerapkan bagaimana desain kita menjadi desain yang tidak berat sebelah atau seimbang. Terus ada yang gambarnya sebelah kiri penuh, sebelah kanan kosong. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu guru. Yang sebelah kiri ramai, yang sebelah kanan kosong. Jangan sampai. Dan seterusnya. Kita bisa lihat sendiri. Nah, di sini keseimbangan terbagi menjadi 3, yaitu simetris, asimetris, dan arah pandang. Nah, di sini desain. Kita desain nih Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini Taj Mahal, contohnya masjid ya, ini ya. Jadi sisi kanan dan sisi kiri sama, simetris. Boleh juga asimetris. It's okay, tidak apa-apa. Yang atas, yang di sini ya, penuh. Yang di sini kosong, it's okay. Yang penting tidak terkesan kosong semua. Nah, ini seret seperti ini. Arah pandang. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian, kita ketahui dalam satu layar ini, kita lihat arah pandangnya kemana. Nah, kalau ke sana semua, ya ke sana semua. Ini desainnya kalau di sini tidak berat. 1, 2, 3, 4. Kelihatan sudah oke semua ya Bapak Ibu guru sekalian. Terus yang selanjutnya kontras. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian, perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur tata letak. Bisa warna, ukuran foto, fotonya bisa besar di antara yang kecil ya, jadi dia lebih menonjol dari yang lain. Yang menggunakan pemilihan font yang berbeda, tipe font maupun ukurannya. Mengganti irama serta arah juga dapat kita lakukan dalam kontras. Contohnya Bapak Ibu guru sekalian, jangan sampai desain kita ya Bapak Ibu guru sekalian. Sama di sini ya Bapak Ibu guru, kita gunakan background warna hitam, tulisannya warna coklat tua, otomatis tidak terlihat. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu guru sekalian, backgroundnya gelap, kita gunakan objek yang terang biar dia terlihat. Kalau objek kita terang, berarti harus diganti dengan background yang gelap atau sebaliknya. Sama di sini juga iya. Backgroundnya terang, objek harus gelap.
Itu kontras. Ya. Selanjutnya yaitu irama. Irama adalah pola tata letak layout yang digunakan dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Nah, Mbak, ini kira-kira gambarnya yang ini, Mbak, iramanya gimana, Mbak? Contohnya di sini ya, Bapak Ibu guru sekalian, saya bilang ini gambar berirama. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba dilihat di desain ini, ya. Nah, mata kita dipaksa untuk melihat. Nah, ini dari bumi, seret ke pesawatnya, ke ujung pesawat. Jadi mata kita disuruh melihat, mengikuti irama yang ada di gambar tersebut. Nah, ini pengulangan gambar. Ini diulang ini gambarnya. 1, 2, 3. Ini juga pengulangan. Nah, ini buminya ini juga diulang-ulang. Terus, Mbak, ini kan di garis lengkung, Mbak. Kalau yang ini gimana, Mbak? Nah, ini sama, ini pengulangan juga. Ini berirama, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi ada garis gelap terang, garis ada yang warnanya kuning ya ini, kuning dan abu-abu. Artinya sangat berirama. Ini juga ada. Ini kalau dilihat ya berirama juga. Ada kayak keong kecil sekali. Terus ada titik-titik berirama sekali. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Terus ada yang namanya kesatuan. Nah, gambar itu harus menimbulkan kesatuan. Kalau kita temanya matematika, sama kita mengajar matematika ya Bapak Ibu guru sekalian, harus menyatu. Kalau matematika identik dengan jam dinding, buku atau pelajaran, boleh. Buku, terus kertas ini ya, kertas dengan coretan-coretan yang tidak terlihat, ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kesatuan, harus ada kesatuan. Coba kalau seumpama desain ini ya Bapak Ibu guru sekalian, kalau saya masukkan sesuatu yang tidak nyambung, contohnya bunga di dalam sini, kira-kira padahal bunga itu hanya aksen, hanya penghias di sini, tetapi terkesan tidak nyambung Bapak Ibu guru sekalian. Sebaiknya gunakanlah gambar atau desain itu yang nyambung dengan tema kita agar dia bisa mendapatkan gambar yang menyatu. Nah, contohnya ini juga di meja. Ini di meja komputer kita ya. Sini ada buku. Terus ada apa ini ya? Pinset ya. Kayak apa namanya? Pembatas ya. Pinset dan seterusnya nyambung jadi bentuknya ini. Gambarnya ini nyambung dengan kegiatan kita. Terus di sini laptop atau komputer. Jadi nyambung. Coba Bapak Ibu guru sekalian, kalau di sini tempat belajar, meja belajar, terus kita kasih panci di sini. Padahal bukan meja dapur ya, ini meja belajar. Kira-kira nyambung nggak? Bersatu nggak gambarnya? Enggak ya. Jadi harus gunakan gambar dan desain. Nah, di sini ada yang namanya proporsi, Bapak Ibu guru sekalian. Proporsional, harus proporsional. Kira-kira gambar ini yang tidak proporsional yang mana kira-kira? Ini proporsional ya, atas, depan, semuanya terlihat sama. Yang tidak proporsional yang ini. Ini gambarnya kecil, background-nya besar sekali. Maka akan terlihat tidak proporsi. Harmoni, serasi, dan harmoni. Nah, contohnya di sini tulisannya Bapak Ibu guru sekalian. Sejarah. Sejarah itu kan kayak Sangsekerta itu ya, kalau kita pakai tulisan bentuk miring-miring, maka dia akan serasi dengan pemaparan. Sejarah, ini juga gambarnya sudah serasi. Namaku Kuek, ini Bebek yang ngomong. Nah, kalau kita gunakan hurufnya jenis huruf Times New Roman, boleh, tapi kan tidak serasi, tidak harmoni namanya. Kalau bebek, berarti hurufnya harus yang lucu-lucu, ya Bapak Ibu guru sekalian. Oke, dari sini paham Bapak Ibu guru sekalian?
Oh ya, di sini saya share nggih Bapak Ibu guru sekalian. Saya sambil baca nggih Bapak Ibu guru sekalian. Oke. Nah, ini mungkin saya sudah jelaskan fondasi dalam desain. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan mungkin review saja di materi yang kemarin. Apa itu Corel? Kenapa kok harus Corel? Ini saya singkat saja. Kenapa harus Corel? Kalau kita edit gambar dengan gambar vektor, ya, maka kita membutuhkan yang namanya Corel untuk mengedit. Apa sih Bu gambar vektor dan bitmap itu? Mungkin kalau vektor itu gambar hasil desain. Hasilnya Corel itu, hasil desain itu, ya Bapak Ibu guru sekalian, itu yang namanya gambar vektor. Dengan ekstensi, ekstensi itu akhiran ekstensinya ya, ekstensinya .cdr, .pdf, .ai, AI itu singkatan dari Adobe Illustrator, itu berarti dia termasuk gambar vektor. Ya, kalau gambar vektor, ya keunggulan dari gambar vektor, apabila kita tarik, kita besarkan sampai 1000 kali, 2000 kali, bahkan 1 juta kali, dia tidak akan pecah. Nah, itu kenapa kok banner-banner yang besar-besar itu harus menggunakan Corel, harus di-print di Corel, karena penting agar tidak pecah Bapak Ibu guru sekalian. Dan desain itu benar-benar desain, jadi benar-benar tidak pecah nanti kalau kita print. Terus bedanya dengan bitmap itu apa Bu? Kalau bitmap itu yaitu gambar hasil jepretan. Contohnya foto. Nah, kita jepret pakai kamera nih. Kameranya dengan kamera jadul. Otomatis ya kita lihat sendiri kalau kameranya jadul, belum ditarik, itu sudah kelihatan bintik-bintiknya ya Bapak Ibu guru sekalian. Apalagi kita tarik sebesar sampai 1000 kali ya nggak kelihatan sudah. Nggak kelihatan, kelihatannya cuma bintik-bintik. Bintik ngapain itu bintik-bintik. Nah itu Bapak Ibu guru sekalian. Nah, Corel ini gambar vektor, kalau bitmap itu gambar vektor ya. Kalau bitmap itu hasil jepretan tadi, ngeditnya nanti ngedit di Photoshop. Ngedit foto di Photoshop. Nah ini yang belum mungkin ya, saya ulang lagi. Desain buatan lebih original, jadi lebih ada kliknya, oh ini loh hasil desain saya. Jadi lebih original, namanya original itu gambarnya tidak sama dengan yang lain, karena kita hasil pemikiran dari otak kita ya, bukan langsung pakai gitu, enggak. Kalau Canva kan kita tinggal ganti ganti tulisannya seperti itu. Kalau di Corel itu original. Lebih user friendly, format import export cukup lengkap, bisa diekspor ke bentuk gambar JPG, PNG dan seterusnya. Resolusi tinggi, mudah dalam penggunaan, tersedianya banyak tool, baik selection, editing dan pemberian. Nah, ini manfaat Corel kita sudah tahu ya Bapak Ibu guru. Untuk apa saja Corel bisa. Bahkan untuk edit foto pun juga insya Allah bisa, tapi lebih lengkap di Photoshop. Ya, ini kedua ya, itu materinya. Macam penggunaan Corel, WPAP, karikatur, logo, poster, dan seterusnya. Banyak sekali. Selain yang 4 ini, banyak sekali. Bisa buat baliho, bisa buat pamflet, bisa buat, wah sekarang banyak di media sosial bikin thumbnail di YouTube, dan seterusnya. Kita bisa hitung ada berapa desain itu ya. Nah, langsung ya Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi saya, Bapak Ibu guru sekalian? Corel yang saya pakai, Corel X5. Kalau mau pakai yang lebih boleh X8 terakhir itu. Nah, ini
mungkin sudah saya jelaskan yang kemarin. Caranya buka, kita new blank dokumen, ini open recent, ini desain kita yang dulu-dulu, ini gambarnya, kita nggak usah buka, kita langsung klik di sini, langsung kelihatan di sana, ini open site, dan seterusnya. Ini ukurannya, ini namanya, cara menamainya, terus ini ukurannya, ini mau potret, mau landscape, butuh page berapa, page 1, page 2, dan seterusnya. Primary color mode, modenya CMYK atau RGB. Kalau RGB itu untuk desain yang ada di layar monitor. Kalau CMYK untuk desain yang di print. Contohnya desain baliho, pamflet, dan seterusnya. Renderingnya, resolusinya berapa, kita tentukan, semakin tinggi berarti semakin bagus. Color setting, dan seterusnya kita langsung ya Bapak Ibu Guru. Terus ini saya jelaskan dulu bar. Nanti kalau hilang tiba-tiba bisa ditanyakan ke saya. Nanti kalau Bapak Ibu Guru sekalian ngeditnya nanti masih bingung, bisa langsung ditanyakan. Bar property ini fungsinya untuk penggaris. Nah, titik mana kita mendesain. Ini diingat-ingat, biasanya kalau siswa saya, kok desain saya hilang Bu, kok terhapus Bu, padahal dia bukanya bar propertinya 1.500 di sebelah sana, sebelah kiri sendiri. Otomatis nggak kelihatan ya. Jadi rulernya harus dilihatkan. Toolbox, nah ini berisi perintah-perintah. Bisa didesain dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Guru sekalian, karena tadi sudah saya jelaskan tentang unsur tata letak dan apa tadi ya, prinsip tata letak. Nah, di sini nanti saya akan mempraktekkan gimana caranya membuat sebuah desain. Nah, ini desain saya ya yang mau saya keluarkan atau saya desain nanti ini bentuknya ini. Ini kemarin sempat desain camp kreatif multimedia. Jadi saya kemarin di multimedia saya kumpulkan siswa-siswa yang berbakat dan saya kumpulkan dan saya tularkan ilmu-ilmu saya ke peserta didik saya. Nah, ini sisa-sisa kemarin. Kalau yang ini tadi siang coba buat. Nah, harus sesuai dengan kaidahnya ya Bapak Ibu Guru sekalian, harus sesuai. Unsurnya harus bagus. Unsur-unsurnya harus ada, unsur garis, bidang, gambar, dan seterusnya itu harus ada. Tipografinya harus pakai apa. Itu harus tepat. Nah, langsung ya Bapak Ibu Guru sekalian. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan. Saya langsung ke Corel X5. Silakan Bapak Ibu Guru sekalian, ada yang ditanyakan? Nah, ini. Baik, terima kasih Bu. Oke, sebentar ya. Saya lihat di chat dulu. Di chat sudah saya bagikan link gabung. Oke, ini mungkin sudah dijawab ya Bu ya. Yang cara mendownload CorelDRAW secara permanen tanpa harus menggunakan yang trial. Iya, insya Allah bisa. Oh, sudah ada Bu. Jadi sudah saya bagikan itu, sudah lengkap. Link yang di atas ini Bu ya, link yang materi ya. Yang ini kah Bu? Sudah ya, langsung ya Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, ini yang tadi open design ya. Jadi kita tahu yang sudah kita desain itu yang mana saja. Langsung ada yang tanya, Bu, bedanya Corel sama Pixel. Pixel Lab. Corel Draw. Pixel Lab itu saya pernah kalau Pixel Lab itu sepertinya
ya, siswa saya pernah pakai Pixel Lab itu. Biasanya di HP kalau Pixel Lab itu, Bu. Biasanya ada di HP. Kalau mau Pixel Lab yang di komputer itu juga bisa, tapi saya tidak pernah pakai, Bu. Saya hanya pakai Corel Draw. Insya Allah kalau dia berbasis vektor, insya Allah bisa. Maksudnya penggunaannya itu sama kayak editing video ya Bapak Ibu guru sekalian. Meskipun editing video entah itu di Premiere, entah itu di Sony Vegas, intinya itu sama. Seperti itu. Mungkin berbeda di beberapa bagian saja. Nah, ini mungkin saya beri nama desain part 2. Desain materi part 2. Ukuran nanti kita setting di dalam langsung. Ini custom ya Bapak Ibu guru sekalian. Kita rubah ukurannya menjadi A4. Saya gunakan A4. Mungkin saya ingatkan kembali Bapak Ibu guru sekalian untuk yang minggu kemarin materinya ya. Materinya mungkin saya akan jelaskan fungsi ya lupa, maaf. Nah, ini namanya piktul Bapak Ibu guru sekalian. Kalau kita desain sama saya mau gambar nih kotak ya. Nah, kotak ini biar dia goyang, dipindahkan ke kanan, ke kiri, nggak bisa kita gunakan kotak ini ya. Ini kan masih kotak ya. Ini masih kotak perintahnya. Nggak sama di dokumen ya. Kalau dokumen kan Microsoft Word, yang di Microsoft Word itu kan langsung berubah bentuknya jadi kursor. Nah, kita kalau di Corel harus menggunakan yang namanya piktul untuk memindahkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini dipindahkan ya. Masih PDF ini, Bu. Oh, maaf Bapak Ibu guru sekalian, masih PDF. Bentar, saya stop screen dulu. Saya share screen lagi. Terima kasih ya Bapak sudah diingatkan. Saya kurang familiar. Nah, ini kita mau buat kotak nih, ya, dengan pakai rectangle tool. Nah, rectangle tool ini, kalau kita mau memindahkan kotak ini, ya, kita nggak bisa pakai kotak ini kan masih perintahnya kotak. Kita harus ganti yang namanya pick tool. Biar dia bisa bergeser. Ya. Kalau besarkan, nah bentuknya seperti ini, kita besarkan. Jadi tuh Bapak Ibu guru sekalian, paham ya dari sini ya? Terus selanjutnya, mungkin saya ada 2 di sini. Saya mau jelaskan sesuatu, something. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, Corel itu bagusnya ini. Salah satu keunggulan dari Corel itu ini. Ini ya yang saya jelaskan di sini. Nah, ini kita tekan yang kotak terlebih dahulu, ya. Kita klik tombol shift bagian lingkaran. Nah, di sini akan keluar Bapak Ibu guru perintahnya. Kalau ada 2 bangun yang kita seleksi, maka dia akan keluar perintah. Perintah apakah itu? Ada Word. Saya coba dengan menggunakan Word.
Nah, gambar ini akan menyatu. Gambar akan menyatu. Saya contohkan satu persatu ya Bapak Ibu Guru. Nah, kalau saya klik trim, apa yang terjadi? Nah, yang ini memotong garis, memotong lingkaran ini. Yang kotak ini memotong gambar lingkaran ini. Seperti itu. Terus, intersect. Nah, intersect ini kita akan tahu. Jadi, ada potongan di dalamnya. Itu intersect. Jadi, Bapak Ibu Guru harus paham terlebih dahulu ini keyword yang pertama ini, dikorek. Biar bisa. Jadi, biar tidak gambar bentuknya itu kurang. Jadi, harus seperti ini. Harus tahu jenis korel ini. Nah, setelah itu, setelah intersect, coba simplify. Nah, kalau tadi dia bisa terlepas kalau menggunakan trim, tetapi kalau kita pakai simplify, dia akan tergabung. Seperti itu. Saya Ctrl Z ya Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, saya Ctrl Z. Front minus back. Apa yang terjadi kalau saya klik? Nah, jadi potongannya, potongan di halaman pertama. Mbak, saya nggak mau, Mbak. Saya nggak mau, Mbak, bentuknya seperti itu. Coba kalau lingkaran dulu yang kita klik. Tetapi dengan perintah yang sama. Front minus back. Sama ya. Front minus back minus front. Nah, yang terjadi, nih. Saya Ctrl Z lagi. Kreatif Bandari. Tapi ini tetap, kalau tadi digabung semua, kalau yang ini masih ada sisanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Guru sekalian. Terus, selanjutnya, nah, ini materi yang minggu kemarin yang saya ulang. Terus selanjutnya, kalau kita ingin membentuk sesuatu ya Bapak Ibu Guru, saya ingatkan kembali, mungkin saya akan membuat bentuk handphone, telepon. Ya. Kita pakai yang namanya Bezier Tools. Nah, caranya mengeluarkannya Bapak Ibu Guru sekalian, jangan bingung, ini ada segitiga kecil di sini. Nah, kita pilih, ada freehand, ada two point line, ada Bezier Tool. Nah, kalau Bezier Tools itu dari, kenapa Bu kok nggak pakai yang freehand, kok nggak pakai two point line? Karena yang bisa mewarnai gambar itu sukses kalau kita bisa mewarnai gambar tersebut. Insya Allah kalau yang ini bisa, kalau kita pakai Bezier, itu bisa terwarnai dengan sempurna. Nah, ini teleponnya. Mbak, teleponnya kok jelek? Nah, ini kita pakai ini. Bentuknya, mungkin ya, kita perbaiki. Nah, setelah itu, tinggal dilengkung-lengkungkan pakai ini. Ini kurang ke sini. Ini juga. Nah, kita buat telepon sendiri nih. Nah, ini bisa titiknya ini Bapak Ibu Guru sekalian bisa kita tarik. Oh, ini kurang ke sini. Oh, ini kurang ke sini, bisa. Oh, ini masih miring nih. Nah, kita gunakan ini. Ya, klik dulu yang bagian titiknya ini. Setelah itu convert to curve.
kita tarik. Yang ditarik bukan garisnya ya, tapi panahnya. Nah, itu panahnya, Bapak Ibu guru sekalian. Kita tinggal tarik-tarik panahnya saja. Kalau sudah profesional ya Bapak Ibu guru sekalian, gambarnya itu akan bagus. Kalau masih belajar, ya nggak apa-apa. Yang penting semangat. Kira-kira mungkin teleponnya seperti ini, tapi ada yang kaku satu. Kurang. Maaf. Kalau kurang jelas, dibesarkan. Mbak, kok kayak nggak telepon ya, Mbak ya? Ini bisa dihapus. Nah, ini juga del, tekan del. Nah, biar kelihatan telepon beneran. Ya. Kok kelihatannya gendut, Mbak? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kayak gini dulu. Saya jadikan 10%. Nah, setelah itu, saya akan bentuk mungkin WhatsApp ya. Maaf, pakai Piktul. Kita kecilkan. Saya mau buat praktek WA ya, sesuai dengan materi saya tadi. Terus lingkaran. WA, logonya WA. Nah, terus kita buat segitiga nih di sini. Nah, Mbak, gimana Mbak? Kok kayak gitu Mbak? Ya ini lagi agak berpikir saya. Bisa pakai ini. Ini untuk mirror vertikal. Memiringkan lagi. Ini untuk mana sih Mbak? Kok kayak gini? Masa WA kayak gini ya? Klik sampai keluar panah untuk memutar. Ya. Nah, kira-kira WA seperti ini ya. Kita tandai terlebih dahulu. Yang lingkaran. Terus yang segitiga. Kita shift. Tekan shift. Kita gabungkan. Jadi WA-nya 1. Nah, mungkin ini, seperti ini Bapak Ibu guru sekalian. Terus mungkin ada segi empatnya ya. Logonya biasanya di HP kita kan kayak gini ya. Klik rectangle tool ini, terus klik ini ya. Klik yang ini Bapak Ibu guru sekalian, ini untuk round corner. Setelah itu kita tambah round cornernya. Wah, masih kelihatan sedikit tuh. Coba saya tekan 50. Nah, sudah kelihatan. Yang pertama, kita warnai dulu yang handphone. Ini nunggu Bapak Ibu guru sekalian, tapi nggak apa-apa ya, yang penting semangat. Warna putih. WA itu biasanya putih. Ya. Terus, jangan lupa Bapak Ibu guru sekalian. Saya lihat WA saya ya, agak lupa. Ini harus dihapus pinggirannya. Non. Nah, nggak kelihatan, Mbak. Nggak apa-apa, nanti kelihatan sendiri dia. Terus ini, selanjutnya ini. Warna hijau. Warna hijau-hijaunya WA kira-kira. Nah, kayak gini ya Bapak Ibu guru sekalian. Mbak, ini kok nggak kelihatan Mbak tadi Mbak. Bentar ya, saya bongkar dulu. Kemana dah?
ketahuan. Jadi ini di order, klik kanan order, taruh ke atas terlebih dahulu, biar gak hilang. Nah, terus ya, yang warnanya hitam ini kita rubah pinggirannya menjadi warna putih. Nah, ini bisa dengan cara ini. Terus biar dia kelihatan sangat tebal, kita pakai coba. Terus yang warna hijau ini kita rubah warnanya. Maaf ya Bapak Ibu guru. Wow, keren. Silakan kalau ada yang ditanyakan, Bapak Ibu guru sekalian. Suaranya hilang. Suaranya maaf Bapak Ibu guru sekalian. Tadi ada tulisannya mute, saya mute. Bagaimana Bapak Ibu guru sekalian, ada yang ditanyakan sebelum saya menuju materi yang selanjutnya, penataan gambar? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah jadi gambarnya. Sambil saya jawab pertanyaan yang minggu kemarin, ada PR. Saya dapat PR nih kemarin. Mbak, di minggu kemarin ada yang tanya. Saya coba tadi, bisa nggak kira-kira kalau dibuat PDF? Ternyata bisa. Ini saya coba stop screen ya. Hasilnya. Sebentar, belum muncul. Nah, ini hasilnya, hasil desain. Ternyata bisa. Jadi, page 1, page 2 itu bisa dibuat PDF-nya. Sangat simpel sekali. Kalau sama nanti bikin buku di Corel, atau bikin materi, atau bikin apapun di Corel, itu bisa kita gunakan PDF. Jadi langsung ekspor, convert to PDF. Seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu guru sekalian. Saya stop screen dulu. Saya share screen lagi. Modelnya seperti ini ternyata. Nah, selanjutnya saya tambahkan page. Saya
Saya pindah ke atas ini. Nah. Page 2, kosong. Nah, kita nanti buat yang seperti gambar itu. Langkah pertama, kita pakai yang namanya rectangle tools. Buat dah rectangle tools-nya. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu guru sekalian. Terus kita buat hiasannya, ornamen. Saya pakai Bezier tools. Ya. Kira-kira segini. Mbak, bentuknya kok nggak beraturan? Nggak apa-apa. Ya, saya edit dulu. Mungkin segini. Bapak Ibu guru sekalian bisa ngeditnya menggunakan ini ya, shape tool namanya. Kita tinggal klik-klikan ya. Kalau sudah, kita cari titiknya yang mau kita lengkungkan yang sebelah mana. Kira di sini ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Terus toolsnya lepaskan. Seperti ini ya Bapak Ibu guru sekalian. Terus selanjutnya kita pilih yang akan kita potong yang mana. Ini ya, nih dengan ini. Coba pakai intersect. Nah, kan terpotong. Ya, terpotong. Terus selanjutnya, mungkin saya Ctrl Z terlebih dahulu. Selanjutnya, kita cari yang kedua. Mungkin seperti ini. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu guru sekalian. Klik kotak. Klik ini. Terus baru di intersect. Seperti itu. Jadi nanti garisnya akan terlihat dua. Mungkin ini materi ya. Ini saya, Mbak, kalau seumpama saya ingin tidak pakai intersect boleh. Bapak Ibu guru sekalian bisa gunakan yang namanya power clip namanya. Tapi kalau ukurannya besar-besar gambarnya nanti semakin berat. Nah, di power clip ke sini. Bisa juga dengan seperti itu juga bisa. Nah, ini saya edit ya, edit konten. Terus saya hapus. Finish konten. Nah, ini setelah itu Bapak Ibu guru sekalian, saya mau buat flyer nih buat ngundang anak-anak untuk ikut kajian Al-Quran dengan Ustadzah Lala, Bu Lala nanti. Jadi yang pertama yang harus saya lakukan yaitu saya mewarnai terlebih dahulu. Saya warnai dulu, saya buat gambarnya. Mungkin ini saya warnai terlebih dahulu. Yang ini warnanya saya pilih putih. Bentar, yang warna putih yang ini. Caranya mewarnai, kita bisa pakai yang ini, fill tool, bisa juga pakai yang ini. Ini yang segitiga ini
Bisa diklik loh Bapak Ibu guru sekalian. Ini kalau no fill, kita nggak pingin berwarna, kita no fill. Bisa diwarnai dengan tekstur, fontaine fill, 2 warna, uniform fill, 1 warna, tekstur pattern, teksturnya kayu apa-apa itu tadi yang saya jelaskan tadi. Saya pakai ini aja. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu guru sekalian? Sambil nunggu. Sebentar, saya buka room chat. Mohon share aplikasi Corel Draw. Sudah ya, sudah di-share. Nah, warna putih itu pojok kiri atas itu selalu warnanya putih. Saya klik warna putih. Terus yang paling besar saya warna biru. Agak lemot ya Bapak Ibu guru sekalian. Warna biru. Ini warna biru tua mungkin ini ya. Oke. Mbak, ini kok ada yang iya ini belum diwarnai. Makanya. Saya klik warna kuning. Mbak, kok gini, Mbak? Nggak apa-apa, ini diklik. Terus. Nah. Bapak Ibu guru sekalian, desainnya sudah jadi sebagian. Tapi di sini ada namanya outline atau garis. Biasanya kalau didesain itu jangan gunakan garis. Kesannya jelek. Kita non semua. Sudah jadi. Untuk logonya kita bisa masukkan, klik file, import. Yang kita butuhkan itu logonya SMK bisa, logo IG, terus logo ini ya kita import. Sebenarnya semua, tapi nanti aja. Karena saya butuhnya sedikit. Caranya klik langsung ya Bapak Ibu guru sekalian, klik di sembarang tempat. Nah, setelah itu kita kecilkan. Tata. Ingat, kalau nata harus apa tadi? Ayo. Nggak boleh sembarangan, jadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip tata letak. Maaf. Ini. Setelah itu kita besarkan, kita tata dengan sangat bagus. Karena ini mengandung logo-logo hebat ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, nanti kalau urutannya kurang benar nggak apa-apa ya, yang penting desainnya. Terus selanjutnya, kalau kita ingin memasukkan teks agar jelas layar mengaji kita itu jelas, kita gunakan yang namanya text tool. Judulnya apa di sini?
Sesuai selera ya Bapak Ibu guru sekalian. Kalkulus. Maaf, kalkulus pakai ki. Kulus. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian langsung dibesarkan ya. Mbak, saya mau buat jenis hurufnya, jenis huruf apa ini, Mbak? Sebentar, nggak kelihatan ini. Sebentar ya Bapak Ibu guru sekalian, maaf. Karena kalkulus. Ke ini aja ya. Ini. Nah, biar gambarnya menyatu, kesatuannya bagus, harus pakai warna yang namanya warna seirama dengan background-nya. Nah, ini pakai ini ya, eyeshadow dropper. Atau biar cepat ya, nggak usah pakai kayak gituan dah. Soalnya lemot sekali laptop saya. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian, kalau ingin membesarkan bisa pakai ini Bapak Ibu guru sekalian. Tetapi ada trik lagi. Kalau ingin ada spasinya atau lebih luas, kita gunakan yang namanya set tool ini untuk besarkan atau mengecilkan. Kurang lurus, kurang kurus. Spasinya kebanyakan nih, Bu. Nah, bisa pakai ini, bisa digoyang-goyang ke kanan, ke kiri. Pakai yang namanya set tool. Wah, ini belum di grabbing tadi ya. Control set. Tidak apa-apa, kita masih punya control set. Kata sudah. Biar nggak lama-lama ngetiknya atau ngambil teksnya, masih ngedit, kita pakai Ctrl D, kan warnanya sama biru. Ctrl D, taruh ke bawah. Kajian. Kajian Al-Quran ala Ustadzah. Strip. Kecilkan. Jenis hurufnya saya ganti Arial. Taruh ke atas. Ini usahakan mentok. Kajian Al-Quran. Oke, Ctrl D lagi. Maaf. Sebenarnya tadi di grouping ya. Ini di grup aja. Klik kanan biar nggak geser-geser. Grup. Jadi biar nggak goyang-goyang terus. Tinggal tata deh Bapak Ibu guru sekalian.
Jalan cinta. Jalan cinta. Cinta. Kontrol D lagi. Jomblo mulia. Jomblo mulia. Ini biar mengadakan kajian-kajian gini, biar siswa kita enggak, terutama saya ya, terutama murid saya. Ini mungkin saya pakai Arial Black. Jomblo mulia. Kalau anak SMA itu kan apa? Banyak yang pacaran kayak gitu. Kasih aja kayak gini. Terus selanjutnya di sini ada gambar Bapak Ibu Guru. Saya harus sesuai ya Bapak Ibu Guru, tadi gambarnya harus menyatu. Kalau temanya kajian Islam, berarti gambarnya juga harus bertema Islam. Ini contohnya saya ambil Al-Quran. Nah ini mau saya miringkan. Bisa pakai ini. Nah langsung miring. Sebelah sini nih, ya. Saya masukkan sini. Mbak, gimana itu Anun? Nah, nggak usah khawatir. Ada yang namanya transparansi. Kita transparan saja. Agak lemot ya Bapak Ibu Guru sekalian. Mohon maaf sekali karena memang keterbatasan alat dan bahan. Nah, ini tulisannya nggak kelihatan Bapak Ibu Guru sekalian. Nggak apa-apa. Ini ya tulisannya. Klik kanan saja. Order. Taruh di paling atas sendiri. Ini juga sama. Kalau tulisannya tidak kelihatan, kita klik aja. Nah, kisah kalau buat kajian-kajian kayak gini, mesti harus ada bukti yang real, nyata. Yaitu suratnya. Saya kontrol D lagi. Maaf. IS Al Hujarat 13. Warna merah. Kalau Bapak Ibu Guru seneng, ya. Oh, maaf. Seneng apa namanya? Seneng bisa aku tengok ya. Suka pinggiran, bisa dikasih pinggiran nih. Ini pinggirannya warna apa? Bisa ditambahkan. Terus ini tulisannya saya pakai yang bubu. Ini kira-kira kalau surat-suratan itu cocoknya seperti itu. Nah, biar dia miring, ya kita harus pakai biser dulu. Atau langsung boleh, tapi biasanya nggak bisa. Mending cari aman aja. Kita pakai Bezier, terus shape tool-nya diklikkan.
Terus kita pinggirkan. Kira-kira segini lah, nanti bisa diperbaiki sendiri ya Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Ibu guru hebat kok, desainnya pasti lebih bagus dari saya. Seginilah. Kita pakai yang selanjutnya, kita pakai surat Harjur-Jarot ini bisa ke sini ya. Kita pakai namanya teks. Sebentar, ini terhalang sama zoom-nya ini. Ini teks. Fit. Kira segini. Kira-kira segini lah. Terus ininya. Garisnya tadi. Nah, sudah ya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini line-nya dinolkan. Biar tidak kelihatan. Sudah. Terus, nah Bapak Ibu guru sekalian, saya mau buat di sini ada tema apa namanya? Orang ngaji. Nah, caranya Bapak Ibu guru sekalian nggak usah desain yang terlalu rumit ya. Kita import aja gambar. Gambar. Nanti gambarnya desainnya seperti ini loh Bapak Ibu guru sekalian. Nah ini ya kita import. Nah ini Bapak Ibu guru sekalian. Kita tidak perlu menggambar Bapak Ibu guru sekalian. Kita tinggal ekstrak saja. Caranya biar ini kerudungnya berubah ya. Warnanya ini berubah, dia berubah menjadi dari gambar JPG menjadi vektor, kita trace, namanya trace Bapak Ibu guru sekalian. Biar tidak terlalu kelihatan kalau kita itu ambil gambar gitu loh. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Caranya, ini center line, outline, trace, kita pilih yang detail logo. Nah, kayak gini. Ini yang disemut. Nah, kalau sudah semut ya, dirasa ini sudah paling semut. Ini ya, baru kita oke. Nah, setelah di oke, saya mau rubah nih. Saya ungroup all. Sini kita rubah warnanya satu persatu. Warnanya. Nah, sama saya pilih warna yang oranye. Oranye-nya oranye ini ya. Saya oke. Terus yang warnanya hijau ini saya rubah warnanya yang hijau ini dulu dah. Maaf Bapak Ibu guru, apa namanya? Apa? Saya agak rewel.
mau saya ganti warnanya di sini loh. Nah, maaf. Ya enggak apa-apa sudah ini. Terus ini harus diganti satu persatu, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi harus jenengan ganti warnanya. Lekukan ya, namanya lekukan harus lebih tebal daripada warnanya. Mungkin ini ya, lekukannya saya kasih warna coklat. Biar kelihatan lekukan. Satu persatu sampai bagus. Ini biar tidak lama ya. Terus warnanya ini saya rubah juga. Ini. Coba ganti warna ini. Terus ini juga saya rubah. Saya rubah warna ini biar kelihatan seragam. Ya. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, terus mungkin saya besarkan lagi. Nah ini kalau gambarnya hasil trace ya Bapak Ibu guru sekalian, jadi kelihatan gambarnya itu seperti ini matanya mau saya tambahi biar kelihatan senyum. Warna putih. Oke. Terus saya kontrol D sebelahnya. Mungkin saya ATM seperti ini saja. Terus saya tandai semua. Ini yang hijau nanti Bapak Ibu guru sendiri ya yang ada sedikit warna hijau nggak apa-apa. Nah ini sudah warnanya sudah. Seperti ini. Jadi biar tidak terlihat kalau kita itu ngopi gambar. Mbak, gimana Mbak kalau kita mau ambil gambarnya bentuknya orang di, pokoknya ambil kartunnya, kartun guru PNG. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu guru sekalian? Nah ini ada pertanyaan. Apakah semua gambar bisa di-trace atau hanya vektor saja? Jadi gambar itu kan saya sudah bilang tadi, gambar JPG dengan ekstensi JPG, PNG, terus TIFF, GIF itu adalah gambar bitmap. Jadi bisa semua gambar yang jenisnya JPG itu bisa di-trace. Semua gambar bisa dikartunkan, bisa di-trace tadi, bisa diubah menjadi vektor. Tetapi nanti hasilnya kita tidak tahu. Benar-benar halus atau kasar, tidak tahu. Mending ya ambil gambar biasa saja,
terus di edit biasa gitu daripada di. Terus selanjutnya kita tambahi file import ya. Import. Saya import dari ini. Sama uniknya. Temanya harus ini sama, kita trans. Harus jauh, jadi biar tidak kelihatan. Bisa seperti ini. Terus sama seperti tadi Bapak Ibu guru sekalian, kita tambahi bentuk-bentuk dengan Bezier Tools. Bentuknya seperti ini. Dengan warna berbeda. Tergantung keinginan ya Bapak Ibu guru sekalian. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu guru sekalian? Mohon diberikan contoh cara hapus background foto dengan mudah serta cara mengatur ukuran output foto sesuai yang diinginkan menggunakan Corel. Apakah Corel bisa membuat gambar animasi, Bu? Tentu saja bisa, Ibu. Bisa minta link materi yang disampaikan, bisa. Nanti saya sharekan. Contoh cara hapus background foto dengan mudah, cara mengatur ukuran foto sesuai dengan yang diinginkan menggunakan Corel, Bu. Ya, habis ini ya, Pak ya. Kalau saya biasanya kalau remove background-nya itu pakai online. Jadi remove background atau apa namanya? Remove background secara online atau langsung cari gambar PNG seperti itu. Terus cara ekspornya ya, biar sesuai dengan ukuran. Ya, kita harus ukur dulu ininya. Gambarnya ini ya. Kalau dia ukurannya A4, otomatis dia akan terkonvert menjadi A4. Jadi gambar itu tergantung dari ukuran kita saat di sini ngeditnya. Kalau kita sudah ngeditnya dengan A4, otomatis dia akan terkonvert ukurannya menjadi ukuran yang sudah kita buat tadi. Seperti itu, Bapak. Lanjut ya. Seperti tadi, shift ya. Terus pilih yang namanya intercept. Nah, ini dihapus. Atau tidak usah dihapus deh. Yang ini kita warnai warna berbeda. Wah, lemot ya Bapak Ibu guru sekalian. Waktunya juga kurang sedikit. Atau nanti misalnya itu Bunda bikin tutorialnya dibagikan di grup begitu? Ya, bisa Bunda. Iya. Oke. Sudah mungkin itu hasilnya mungkin ya Bunda ya. Hasilnya langsung ya. Oke, saya stop screen dulu. Saya langsung
karena memang sinyalnya komputernya yang lagi nggak support. Nanti saya buatkan tutorialnya. Bentar ini saya share screen dulu. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu guru sekalian. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Sama tekniknya tadi ya pakai transparansi, terus pakai potongan-potongan, terus gunakan import, export, hasilnya seperti ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Bunda Anita. Bu Neng Lani ada? Bunda Anita? Terlempar kah? Kalau nggak ada, karena waktu juga sudah hampir jam 21 ya Bun, mungkin kita akhiri, nanti kita tanya jawabnya di grup saja mungkin begitu ya? Ya, boleh Bunda. Baik, sebelum kita tutup mungkin closing statement-nya dulu Bunda, nanti tugasnya apa di grup saja mungkin begitu ya? Oke. Bapak Ibu guru sekalian, saya minta nanti Bapak Ibu guru sekalian buat flyer undangan seperti ini ya Bapak Ibu guru sekalian, flyer temanya bebas. Bapak Ibu guru sekalian nanti ngundang siswa ke acaranya, ke acara Bapak Ibu guru sekalian, temanya bebas. Silakan dengan ukuran A4, terus dengan prinsip yang tentunya prinsip tata letak dan unsur tata letak. Jadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip itu agar gambarnya tidak terasa kosong, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip itu sudah. Itu Bunda, mungkin. Baik, terima kasih Bunda Rosi, terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti kita lanjutkan di grup WA. Silakan Bapak Ibu bergabung di grup WA-nya, sudah dibagikan tadi oleh panitia. Link grupnya, nanti kita berkomunikasi di grupnya saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di kegiatan Sadar Igi minggu depan. Sepertinya minggu terakhir sebelum kita puasa, karena di bulan puasa biasanya Sadar Igi libur. Nanti dibagikan lagi linknya. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita. Baik, saya Umi Tira Lestari menggantikan Bunda Anita yang mungkin terkendala sinyal. Mohon maaf jika dalam menyajikan kegiatan ini banyak kekurangannya. Terima kasih Bunda Rosi, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi